menyatakan bahwa perbandingan unsur-unsur dalam setiap senyawa murni itu selalu tetap. Ya. Artinya, kalau suatu senyawa itu saya anggap sebagai hamburger, maka dalam hamburger ini ya ada rotinya, kemudian ada dagingnya, ada sayurnya, ada sausnya untuk membuat satu roti. Ya perbandingannya seperti ini menjadi satu roti. Kalau kita mau membuat 100 roti ya hamburger, maka ya akan tinggal saja mengalihkan itu berapa kan gitu ya untuk menghasilkan katakanlah 1.000 hamburger ini sama nanti ya tinggal mengalihkan saja. Tetapi perbandingannya berapa saus di dalam setiap roti itu akan sama. Saudara membuat 1 atau 100 atau 1.000. Nah, kalau hukum kekekalan massa itu menyatakan bahwa massa zat sebelum bereaksi dan setelah bereaksi itu adalah sama. Kalau saudara lihat di sini, di atas neraca analitik ini saya punya 2 zat. Nah, yang satu tidak berwarna atau berwarna jernih ini yang dimasukkan ke dalam beker gelas, dan satunya lagi dimasukkan ke dalam gelas ukur berwarna kuning. Ini sebelum saya reaksikan. Masanya ditimbang itu dengan wadah yang sama tentunya gitu ya. Itu tertera di sini berapa gram gitu ya. Nah, kalau kemudian sebagian dari zat yang berwarna kuning itu saya masukkan ke dalam gelas beker ini, terjadi reaksi, terbentuk endapan warna coklat, ya kan? Meskipun ini sudah terjadi reaksi, saudara lihat jumlah gramnya ini atau masanya itu tetap, ya tetap. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Nah, tentunya ini kemudian ditingkatkan lagi untuk senyawa-senyawa dari unsur-unsur yang sama, tetapi dengan perbandingan yang berganda. Makanya disebut dengan hukum perbandingan berganda. Yaitu bila 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 macam senyawa, misalkan N dengan O, itu bisa membentuk lebih dari 1 macam senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan sejumlah unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan mudah dan bulat. Contoh NO, NO2, N2O, N2O2, N2O5, ya. Jadi di sini perbandingannya itu merupakan bilangan bulat dan mudah. Jadi tidak N setengah O seperempat, tidak seperti itu, ya. Jadi ini di hukum perbandingan berganda. Nah, karena sebenarnya untuk kuliah awal ini kita maunya mahasiswa kemarin sudah saya minta untuk mempelajari dulu, gitu ya, mempelajari dulu hukum-hukum itu, kemudian ini waktunya hanya 50 menit ya, Dek, ya. Waktunya hanya 50 menit karena ini hari Rabu, yang hari Senin saya sudah mengambil waktu 100 menit, kemudian hari ini 50 menit. Minggu depan juga masih sama, tapi minggu depannya lagi, minggu ketiga, itu yang hari Rabu sudah digunakan untuk praktikum sampai minggu ke-11, ya. Yang waktunya 2 kali 50 menit. Nah, untuk sebagai awal kayak bukan latihan soal dia tentang hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap, ini saya kasih soal seperti ini, ya. Kalau dikerjakan saya kasih waktu 10 menit. Nanti semuanya saya kasih
kesempatan untuk bisa mengerjakan, ya, untuk bisa mengerjakan, bisa dikerjakan di kertas, difoto, kemudian di share atau langsung menggunakan whiteboard-nya atau blackboard-nya yang ada di komputer. Kalau komputernya touchscreen gitu ya, itu bisa dipakai. Kalau enggak, difoto kemudian di-share. Nah, silakan saya tunggu ya. 10 menit mulai dari sekarang. When you are temple of Ya, halo? Ada yang bertanya tadi? Halo? masuk kepencet mic-nya. Oh ya, soalnya ini saya lebih banyak terdengar suara hujannya yang cukup deras ini. Misal ada yang sudah selesai, bisa raise hand, Bu, saya mengerjakan nomor berapa, gitu ya.
Nomor 1, ada yang mau nyoba? Ya, silakan Benyamin. Baik, Pak. Saya stop share dulu ini ya. Kemudian saya kasih multiple share. Ya, silakan. Saudara mau ambil yang nomor berapa? Kenapa, Bu? Mau nomor 1? Iya, nomor Ya. 1. Sudah saya kasih Berarti saya share screen, Bu. ya. Oh ya, sebentar ya, Bu. Sebentar, Ibu. Kayaknya saya agak lag. Kayaknya ada kendala, Bu, sama laptop saya. Bisa, ya. Anda di kelas atau di rumah? Ada di kos-kosan, Bu. Tuh. Ditulis di kertas, kemudian di scan langsung diupload bisa juga. Oke, udah saya kerjakan. Ya, Baik. sambil saya menunggu mungkin ya ada yang lain yang mau raise hand begitu ya. Ini juga internet saya jadi tidak stabil karena ada hujan, jadi kadang gambarnya hilang. Yang lain, sesuatu yang gampang jangan dibuat susah ya. Soal yang gampang jangan dikerjakan dengan cara susah. Tadi saya share ini, kalau masih belum di capture ininya ya, 1 gram sampel magnesium jika direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan 1,666 gram magnesium oksida. Jika ingin membuat 2 gram magnesium oksida, berapa massa
magnesium dan oksigen yang harus digabungkan atau direaksikan. Gampang ya, ini adalah hukum kekekalan massa. Tadi dikatakan bahwa untuk hukum yang saya berikan tadi, yang dari Lavoisier, kalau ada dua zat, ya silakan Setioko. Saya stop share ini. Ya, silakan. Izin share. Ya, Dek, silakan, Dek. Suara saya kalah dengan suara hujan. Sudah terlihat? Oke, ya. Jadi menurut saya begini Bu caranya. Ya. Ini yang 1/1,660 kali 2 gram menjadi 1,2 gram ini apa? Mg ya? Mg-nya Iya. ya? Iya. Mg-nya, ya. Kemudian O2-nya kan tadi 1,66 dikurangi 1 gram Mg kan? Berarti 0,660 dibagi dengan 1 yang ini, ya kan? Dikalikan dengan 2 gram sama dengan 0,8 gram. Totalnya adalah 2 gram. Ya, betul itu. Sesimpel itu. Ya, pengerjaannya sesimpel itu. Karena konsep mol belum diketahui pada saat hukum Lavoisier dan Proust ini ada, gitu ya, maka gunakan yang sesimpel ini saja ya, di logik yang sederhana. Tadi saya mengatakan soalnya 4 baris, tapi pengerjaannya sebenarnya bisa 1 baris saja. Ya. Baik, oke, Mas. Makasih, Bu. Apa? Izin stop share. Ya, mahasiswa yang lain ya, yang nomor 2 yang sudah mengerjakan, silakan. Saya mengatakan sesuatu soal yang gampang, jangan dibuat susah. Ini saya share lagi soalnya. Nomor 2 itu 7,12 gram magnesium dipanaskan dengan 1,8 gram bromin. Ya, semua bromida itu habis digunakan pada reaksi tadi dan diperoleh 2,07 gram magnesium bromida yang merupakan satu-satunya produk, artinya tidak ada produk samping. Berapakah massa magnesium yang tidak bereaksi atau sisa magnesium yang tidak bereaksi? Sama seperti tadi, jangan dipikirkan yang sulit, ini gampang sekali ya. Silakan kalau ada yang mau nyoba, biar ganti ya. Iya, ini siapa lagi yang raise hand? Saya tidak bisa melihat semuanya ini.
Siapa lagi yang raise hand? Silakan. Kalau mau nyoba, ini saya stop share dulu. Kelihatan dinginnya raise hand-nya. Bu, ini tadi ada dua yang mengkriskan video baru Bayu Firmansyah dengan saya. Jadi siapa dulu ya, Bu? Ini ya, Demetrias ya. Ya, Bu. Tadi juga ada yang mengkriskan, Bu. Silakan. Berarti ini soal nomor 2 ya, Bu. Ada 7,12 gram magnesium. 7,12 ya. 17. Magnesium terus dipanaskan dengan 1,8 Brom. gram bromin. Di soal katanya ini brominnya semua terpakai, berarti 7,12. Berarti Mg tambah Gr2 jadi MGBR ya. GBr. Tidak perlu disetarakan dulu. Kita tidak dalam konteks itu ya. Ya, berarti kan MGBR-nya tadi berapa? 2,07. 0,07. Ini ada 1,8 gram. Terus ininya habis, Bu. Nah, ini kan berarti dicari ini. Berarti X-nya dapat dikatakan 2,07 gram dikurangi dengan 1,8 gram akan menghasilkan 0,23 gram magnesium. Jadi dengan ini dapat dicari massa magnesium yang belum bereaksi itu adalah 7,12 gram dikurangi dengan 0,23 gram. Maka akan menghasilkan 6,89 gram ya. 89? Jadi salah ya? gram. 0,85, Bu. Ya, betul. Ya, sebenarnya enggak susah. Bentar ini. Oke. Gimana mahasiswa yang lain? Ada yang mendapatkan berbeda? Jadi sisa magnesium yang tidak bereaksi itu sebesar 6,85 gram. Ada yang lain? Sama, Bu. Sama ya. Sebenarnya begini saja gampangannya. Kalau coba Dimitri di stop share. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini tadi kan apa namanya, MG-nya 7
ya kan? Benar ya? Kemudian ditambah 1,8 bromida ya. Nah, ini akan sama dengan, kan harus sama kekekalan massa itu. 2,07 plus sisa apa? Mesti sisa Mg, karena tadi brominnya habis, ya. Berarti sisa Mg-nya tinggal ini dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan ini. Yang hasilnya nanti sisa Mg-nya ini sama dengan 6,85 gram. Sama. Nah, ini tadi. Jadi cuman satu baris ya untuk mengerjakan itu. Baik. Ada pertanyaan di soal nomor 2? Sama ya, semua ya. Paham ya? Jadi jangan dibuat ke mol dulu, karena ini belum, konsep molnya belum muncul waktu itu. Oke, sekarang saya kembalikan lagi di soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu ada 2 eksperimen. Ya, eksperimen yang pertama itu menggunakan 2,18 gram sodium itu natrium, yang bereaksi dengan 16,12 gram klor Cl2. Ya, di sini semua daripada natrium tadi habis, ya, digunakan untuk reaksi dan akan menghasilkan garam dapur NaCl sebesar 5,54 gram. Itu percobaan yang pertama. Kemudian percobaan yang kedua, 2,1 gram Cl2 itu direaksikan dengan 10 gram natrium. Ya, di sini semua dari klornya itu habis bereaksi dan menghasilkan 3,4 gram natrium klorida. Tunjukkan bahwa kedua eksperimen tadi, hasil yang eksperimen tadi itu konsisten dengan hukum perbandingan konstan. Nah, jadi tunjukkan bahwa dua percobaan 1 dan 2 tadi itu konsisten gitu ya dengan hukum perbandingan tetap. Silakan. Ini Muhammad Faisal Mukmin, ya silakan. Saya stop share punya saya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya hanya menunjukkan. Diputer, saya enggak melihat kamera. Mungkin Ya, tutup lagi. Ini saya mungkin akan menjelaskan bagaimana pengerjaannya. Yang pertama itu kita mencari bagaimana perbandingan antara
suatu unsur yang telah habis dipakai dengan senyawa yang dihasilkan. Seperti pada soal tersebut yaitu sodium yang habis digunakan pada percobaan pertama itu dibagi dengan massa sodium klorida yang dihasilkan, yaitu 2,18 dibagi 5,54 gram dikali 100%, hasilnya 39,3%, yang artinya terdapat sodium dalam kandungan sodium klorida tersebut 39,3%. Maka dalam senyawa tersebut terdapat klorin sebanyak 60,7%. Nah, kita lihat di percobaan kedua, di situ ada klorin yang habis digunakan yaitu 2,10 gram, itu menghasilkan sodium klorida sebanyak 3,46 gram. Nah, itu di perbandingan atau dibagi nanti menghasilkan 60,7% klorin yang ada di sana. Yang angka ini menjelaskan bahwa setiap kandungan sodium dan klorida yang ada di dalam sodium klorida itu selalu tetap, yakni 39,3% dan 60,7%. Seperti itu. Ya. Bagaimana dengan mahasiswa yang lain? Sama atau ada yang berbeda? Jadi kan hukum perbandingan tetap tadi kan mengatakan bahwa unsur-unsur di dalam suatu senyawa selalu dalam perbandingan yang konstan. Jadi tadi sama Muhammad siapa tadi namanya? Muhammad Faisal. Muhammad Faisal tadi dikatakan bahwa jumlah natrium yang ada di NaCl itu sebesar 39,3%, ya, yang 60, sekian persen itu adalah natriumnya. Dan dibuktikan kalau yang dari percobaan 2 itu yang ditentukan adalah jumlah klornya kan gitu ya, yang besarnya 60,7% di dalam NaCl. Berarti sisanya itu ya natrium. Berarti sisanya natriumnya sama 39,3% itu adalah Cl. Di atas juga sama, yang di percobaan 1 tadi bisa saja kita tidak hanya menentukan berapa jumlah Na di dalam NaCl sesuai dengan percobaannya, tapi juga bisa menentukan berapa jumlah natrium Cl yang ada di dalam NaCl. Ya, jangan lupa bahwa sama seperti tadi kita belum berbicara tentang reaksi balance, tapi di situ hanya mengatakan bahwa suatu zat apabila direaksikan dengan zat lain dengan jumlah tertentu akan menghasilkan zat produk baru, ya kan, yang nanti jumlahnya sama sebelum mereka bereaksi. Ya. Jadi meskipun NaCl itu senyawa senyawa kovalen apa senyawa apa? Apa senyawa ionik? Senyawa kovalen apa senyawa ionik? NaCl itu senyawa kovalen apa senyawa ionik? Ionik. Senyawa ionik. Jadi dia bukan direaksikan dari Na+ dan Cl- menjadi NaCl, tetapi dia direaksikan dari Na dalam bentuk solid, padat kan, ya, karena dia logam. Meskipun logam golongan 1 itu sangat reaktif karena dia memiliki potensial ionisasi yang sangat rendah, sehingga kalau misalkan saudara di lab melihat natrium itu tidak bisa disimpan begitu saja. Ya, dia disimpan kemudian direndam di kerosin. Ya. Sebentar ya, saya ada telepon sebentar aja ini dari